serta mereka alhamdulillah sangat ramah. Makanya kemarin anak bermusyawarah dengan para datuk dan leluhur dari Aden Farhan. Wah. Hei, kenapa Di? Ada tamu itu. Siapa? Itu. Cepet, Pak. Ini, Pak. Ini Tarsi. Iya. Ini Saya pun juga kaget tuh. Assalamualaikum adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Setelah Aden Farhan sama Ki Handi bersama Dedek Gandang meninggalkan Kalimantan, nenek alhamdulillah telah bertemu para leluhur dari Dedek Gandang ini di sana, dan nenek bercerita serta mereka alhamdulillah sangat ramah. Makanya kemarin anak bermusyawarah dengan para datuk dan leluhur dari Aden Farhan dan leluhur datuk yang ada di Kalimantan serta para pembesar kerajaan yang ada di kerajaan Golong kemarin. Iya Nyi. Kenapa nenek datang kemari, dan alhamdulillah saya bisa bertemu dengan saudara Libahuan yang katanya akan menyampaikan sesuatu dan sekalian nengok bagaimana keadaan dari nenek itu sendiri. Alhamdulillah nih kami sudah baru pulang di Banyumas, alhamdulillah dengan keadaan sehat, tidak ada suatu halangan apapun nih. Oh ya, kemarin saya melihat juga, karena anak juga sibuk di sana, banyak mengurusi dari antek-antek JJ yang di sana sengaja mengadu domba dengan semua ras yang ada di Kalimantan, juga mengadu domba dari orang-orang Tionghoa. Ji, lantas kabar JJ gimana di sana nih? Tenang saja, nenek sudah berhasil membuat dia jerah. Syukurlah kalau memang seperti itu nih. Tapi memang orangnya itu agak sedikit menyebalkan. Iya. Setelah saya peringati dan nenek selalu kasih nasihat-nasihat, dia itu terlalu tidak sopan dan selalu membangkang seakan-akan dia itu lebih hebat, seakan-akan dia lebih pintar. Makanya kalau kamu pengen mengetahui mana saudaramu dan nenek kamu, saya pasrahkan kepada kalian berdua. Apa seharusnya saya yang harus lakukan kepada JJ, karena bagaimanapun juga dia pernah bersama dengan kalian. Iya Nyi. Apabila ada suatu restu dari kalian dan restu dari cucu-cucu nenek, hukuman apa yang pantas buat JJ agar dia jerah dan dia bisa bertobat kembali kepada jalan yang benar? Iya Nyi. Kalau untuk masalah itu saya serahkan kepada semuanya sama Nyi Tarsi saja. Bagaimana baiknya untuk supaya Mas JJ itu cerah. Tapi juga akan ada cucu-cucu nenek. Apabila saya menghukum dengan cara begini, siapa tahu cucu nenek ada suatu pendapat, mungkin masukan buat nenek bagaimana saya bisa sebaik-baiknya dan bisa semaksimal mungkin menghukum dari JJ itu sendiri. Dan itu semua juga berkat kalian berdua. Iya Nyi. Alhamdulillah perjalanan
ini sendiri kalian telah teguh, telah kuat pikiran dan hatinya. Alhamdulillah Dede bisa kembali dengan selamat. Alhamdulillah nih. Juga tidak hanya itu aja, Den. Apa itu nih? Para kaisar yang beras, naga, emas dan perak di situ juga banyak membantu. Dan Nenek juga rasakan ada suatu aura yang teramat dingin di sini dan ada aura yang teramat sejuk di sini. Saya yakin pasti ada sesuatu yang beda di Santola. Jadi begini nih, kemarin itu setelah kami bertemu dengan salah satu kaisar, beliau itu memberikan suatu hadiah kepada kami nih ketika kami menemukan Dede nih. Jadi ada suatu hadiah yang diberikan kepada kami, yaitu sebuah giok nih. Subhanallah, pantas saja Santolang itu teramat. Aduh, Santolang itu teramat. Bagaimana tidak bisa diungkapkan dengan suatu perasaan? Apakah itu akibat aura dari giok itu sendiri, ada? Kemungkinan saja nih, karena awal mulanya memang tidak seadam seperti ini, tapi sekarang tuh memang berbeda, auranya tuh sangat adem. Loh, dari tadi lupa tidak menyapa cucu nenek dan Oh iya, tidak memberitahu ini saudara dari Dede tuh. Tadi namanya siapa, namanya lupa. Oe. Sudah kenal nih pasti. Aduh, nenek sudah lupa. Begini, saya juga datang kemari. Mengucapkan banyak terima kasih. Wah, saudara dari Farhan dan Abi yang akan setia menjaga dengan baik. J. Aduh, jangan sungkan-sungkan. Memang cucu-cucu nenek itu anaknya baik. Lalu, apa benar itu dia dibikin anu? Ya, aslinya orang tidak mau memberitahu. Aduh, Aden, Iya nih. ini beruntung. Sudah menjelang maghrib, saya juga mengimami pada bukan dulu, nenek tinggal sebentar biar saudara dari bawah ini melanjutkan. Oh J. Nah, mohon maaf, boleh kamu ada sesuatu yang mau diucapkan dan dibicarakan secara pribadi buat cicitmu dan buat Yadi sama Adel Farhan. Silakan, nenek kan pada dulu. Mana nenek nangkep? Oh ya deh, Iya nih. walaupun bagaimanapun seorang orang tua pastinya dia teramat khawatir dan pengen tahu keadaan dari nenek kamu. Oh J. Nenek tinggal dulu, Aden. J. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saudaraku, saya mohon maaf apabila kedatangan saya terlalu mendadak. Sesungguhnya teramat kasihan pada lu orang berdua dengan susah payah menyelamatkan cicit nyampe bertaruh nyawa. Hasilnya merasa berhutang budi
kepada lu orang berdua. Makanya dulu waktu pertama bertemu kalian berdua, mengabari suatu kekaisaran yang ada di negeri apakah lu orang sudah bisa bertemu dengan kaisar itu? Alhamdulillah saya sudah bertemu, dan alhamdulillah beliau juga banyak sekali memberikan suatu pelajaran dan pengetahuan untuk kami. Sesungguhnya adalah biksu kerajaan di kerajaan itu, dan menjaga dari suatu ketulunan dari ayah, dari kakek, dari ayah, yang memang takut ketulunan dari kaisar itu terputus. Makanya bisa ataupun tidak bisa, selalu berdoa, selalu meminta semoga alam semesta ini selalu menjaga buat orang-orang yang baik, termasuk lo orang berdua. Pelihal tentang Giok dari hatian itu sendiri. Kamu harus bisa menjaga baik-baik, Insya Allah. karena di negeri Giok itu sendiri teramat langka, dan Giok itu sendiri banyak diincar. Kamu harus bisa menjaga suatu amanah baik Giok itu sendiri untuk bisa menjadi suatu jembatan kesejahteraan dari Cicit Insya Allah saya akan menjaga amanah itu. Karena kaisar hanya bisa, karena kaisar di negeri hanya bisa mengasih sesuatu peninggalan dan juga warisan dari keluarga dari kaisar itu yang berupa Giok itu sendiri untuk buat kesejahteraan dari Cicit Makanya datang kemari sekalian bisa melihat Cicit dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah. Seperti apa yang panjenengan bisa lihat saat ini, kondisi Dede dalam kondisi yang baik-baik saja dan kondisinya sehat. Begini saja, Di, kasihan juga itu kan nangis, kayaknya mau tidur juga, haus juga kan mungkin ya. Benar, ini karena hari kelahiran ini Cicit itu biasa kalau anak kecil. Makanya tenangkanlah dengan suatu Giok itu sendiri. Iya. Saat karena Giok itu sendiri memiliki suatu sifat yang dingin dan mendinginkan. Tuh, sudah diam karena kekuatan dan aura dari Giok itu sendiri teramat hebat dan luar biasa. Makanya kamu harus berhati-hati, karena banyak sekali dari negeri yang mengincar dari Giok itu sendiri, apalagi di tempat ini. Bagaimana? Semalam di tempat ini. Silakan.
Terima kasih atas kebaikan lu orang berdua. Ya mohon maaf, tidak bisa berbahasa lancar dengan bahasa lu orang. Tidak apa-apa. Bagaimana saudara Andi? Sudah tenang dekat dengan kios itu? Alhamdulillah, DP-nya sudah sama istri saya dan juga peserta gioknya. Alhamdulillah sudah tenang. Jagalah baik-baik. Suatu warisan keluarga dari Kaisal yang memang dikhususkan untuk cicip dari Oe. Ji, insya Allah akan kami jaga. Suatu amanah itu. Oh ya, Bagaimana? karena lu orang beda suatu keyakinan dengan Oe. Mungkin kedatangan Oe tidak pas waktunya. Mungkin bisa disambung ngobrol setelah lu orang pada beribadah dulu. Ji, Oke. Dan terima kasih Oe dibeli suatu kesempatan untuk bisa menginap di tempat ini. Ya, kalau mungkin kalau panjenengan berkenan dan ingin beristirahat dan juga ingin bermain dengan cicit panjenengan, ya silakan itu. Takutnya panjenengan juga capek atau kelelahan juga dan ataupun pengen melihat kondisi yang ada di sini. Silakan. Malah justru lelah dan sakit pikiran Oe sudah terobati setelah melihat cicit Oe dan lu orang berdua yang sudah Oe anggap menjadi saudara Oe. Apakah kalian berkenan menjadi saudara dari Oe? Insya Allah, jikalau kami tidak keberatan, insya Allah kami tidak menilai bentuk manusia, kami tidak bisa menilai agama ataupun ras gitu. Jadi kami insya Allah akan tetap bersilaturahmi kepada siapapun. Baiklah, kasih kamsya buat lu orang berdua. Sama-sama. Oe akan memijit, Oe akan melepas waktu kangen dengan cicit Oe di Monggo. tempat ini walaupun hanya semalam. Dan saya pasrahkan amanah dari Giok hadiah itu sendiri untuk lu jaga buat kesejahteraan dari cicit Oe. Monggo. Alhamdulillah. Biarkan saja dulu di kasihan juga ya. Mungkin kan masih ada kerinduan mungkin yang masih dirasakan oleh beliau, sehingga mungkin kenapa beliau juga mendatangi kita sampai ke tempat kediaman kita nih. kaget juga saya tadi, wah. Terus bareng sama Nyitarsi, jadi saya lagi di depan sama dia. Ya nggak apa-apa nih, mungkin mereka itu juga karena mendapat kabar mungkin ya gitu dari beberapa datuk-datuk yang ada di sana dan juga mendapatkan kabar dari leluhur-leluhur kita mungkin dia. Alhamdulillah bisa pada kesini ya, Bang. Iya. Mengantarkan kita ataupun menengok kita sudah berada di Banyumas. Ya sudah, kalau gitu kita jamaah sholat maghrib dulu aja, Bang. Ya sudah. Oke, Ndi. Alhamdulillah ya, tadi setelah kita beribadah terlebih dahulu dan kita akan coba melanjutkan suatu obrolan yang tadi ya sempat tertunda dikarenakan waktu maghrib, teman-teman. Jadi mungkin ya teman-teman ada beberapa hal ya, kemungkinan juga bisa juga
dari sumber suatu energi batu giok itu, sehingga kenapa juga mungkin ya Nyi Tarsi itu datang, dan juga leluhur daripada anak itu juga mungkin datang karena terpancing dengan suatu aura yang ada di dalam suatu giok itu. Betul. Gitu. Tapi kayak masih ada bau-bau wangi di sini, di Saya bau-bau harum Nyi Tarsi. kita sih nggak ini nggak nongol-nongol nggak. Lagi sibuk dianya. Di Katanya mau kesini pun juga nggak kesini lagi kan. kita nggak boleh sujon gitu, mungkinan Nyi Tarsi itu masih wiri. Ya bukti ini di Kalimantan kan cuman satu kali aja pas saya nemu, pas saya live itu. Nggak begitu nih, sebenarnya Nyi Tarsi itu selalu ngikutin, Pi. Hanya saja mungkin kan kamu nggak ngelihat, padahal Nyi Tarsi itu selalu ada berada di belakang saya. Lah kalau di belakangnya mungkin kesini lagi Om. Tadi juga mau kesini katanya enggak. Bilangnya mau kesini lagi juga enggak. Nyi Tarsi memang seperti itu lah Om. Kamu nggak percaya, lihat di belakang kamu, Hah? lihat di belakang kamu Apanya? itu, lihat siapa. Tuh, kamu ngomongin nenek. Enggak nih, Oh, udah nanya teman. lagi bercerita, ngobrol saja nih, nggak ngomongin Nyi Tarsi enggak. Kamu bilang nenek tidak menemani di Kalimantan. Nenek bertarung dengan Datuk Pasabumi. Nenek sampai dia bikin menjadi sapi. Enggak, cuma lagi ngobrol, biasa melepaskan lelah nih. Enggak ngerasain Nyi Tarsi enggak. Malah justru nenek udah tinggal separuh kamu bawa. Iya nih. Maaf nih, bukan ngerasain, cuma lagi ngobrol, melepas lelah baru nyampe. Aduh, Aden. Iya, Nyi. Ini nenek walaupun kadang nyebelin Aden ini Aden tapi kadang nanganin juga. Ya begitulah nih sifat Ki Anggi itu seperti itu. Oh, Aden, Ya bagaimana Nyi? anu itu si Dedek, iya dedeknya sama. Siapa tadi itu? Itu leluhurnya yang tadi Nyi. ya nih, Itu kemana Aden? Itu di dalam sana Nyi. Aduh, makanya bau ciri khasnya itu masih tercium. Bingung. Iya itu ada di dalam, mungkin sedang melepas rindu Nyi. iya. Oh ya begini deh. Bagaimana Nyi? Ini juga orang tua sudah pasti melihat cucunya dianiaya, apalagi yang menganiaya itu sendiri telah menjadi suatu kekejaman dari saudaramu Jeje. Makanya pas di sana banyak sekali dari orang-orang yang berasal dari Cina itu sendiri, sebagian besar terhasut oleh JJ itu sendiri, bahkan memfitnah kalian berdua bahwa anak itu sendiri akan dijadikan tumbal kalian. Apa itu tidak terlaluan itu JJ? Sampai prajurit dari kaisar itu sendiri bertarung dengan kerajaan dari Golo itu sendiri, banyak luka-luka. Makanya nenek, kamu tidak tahu nenek mengurus semua prajurit-prajurit dari cucu yang ganteng itu sendiri, dari keluarga mereka yang ada di sana yang banyak terluka. Nenek merawat dan banyak sekali, ada sekitar 13 yang masih ada di padepokan. Kamu tidak paham itu? Cing. Berarti banyak seperti kayak saudara kita, Mas Ari nih. Iya, Astagfirullah. bahkan prajurit dari kaisar itu sendiri bertarung dengan kerajaan Golo, dan alhamdulillah berkat kuasa Allah dan berkat dari kegigihan kalian berdua bisa menghancurkan dari sesuatu yang jahat di kerajaan itu sendiri. Alhamdulillah. Dan makanya nenek selalu bangga pada kalian berdua. Kalian tidak merasa lelah, kalian tidak merasa takut apabila itu semua masalah suatu kebaikan
dan selalu beramal ma'ruf nahi munkar. Itu jagoan kalian berdua. Cik. Adik-adik, Iya Nyi, bagaimana Nyi? selanjutnya adakah sesuatu yang Aden pikirkan, dan adakah suatu yang akan Aden jalankan dan laksanakan perihal tentang adanya Dede ganteng yang ada di sini? Karena nenek takutnya Dede itu sendiri membawa suatu aura yang teramat hebat dan mengundang sesuatu yang sakral. Takutnya nenek kalian merasa was-was, takutnya nenek kalian merasa terbebani. Iya deh, Iya Nyi, bagaimana Nyi? kalau nenek rasakan dan nenek amati waktu nenek tadi melintas pulang dulu sebentar, suatu aura dingin ini sendiri bisa nyampe berapa mil-mil dari sini, tercium dan dirasakan. Yang bener Nyi. Benar deh. Hmm, Makanya nenek itu takutnya apabila Aden tidak bisa mengendalikan dan menutup aura itu sendiri, takutnya pantas saja Nyi. Tadi sore di sini ramai sekali ibu-ibu pada datang Nyi. dan Aden tahu gak Aden, Iya, bagaimana Nyi? sampai tadi Aden waktu nenek menyihir itu nenek bawa itu dari kerajaan yang memang belum nenek taklukkan dan nenek belum bisa arahkan dengan baik sampai dia berwujud kembali Aden. Loh, kok bisa Nyi? Nenek pun tidak tahu karena sebelum kesini dan mengantar dari biksu itu tadi, nenek tuh waktu kesini kan bersama santri nenek. Iya. Itu santri nenek disuruh menjaga sunut, jadi nenek belum sempat kepada bukan dulu karena mengantar itu si biksu itu kesini. Oh, Tapi pas saya mau maghrib dulu tadi itu di jalan, santri nenek teriak-teriak oh, karena gitu Nyi. ada sesuatu yang aneh. Bahkan si sihir nenek aja itu tidak, hampir saja lepas kendali. Iya iya. Jadi nenek pun merasa aneh, apakah ini berasal dari sini atau gimana? Iya bisa jadi Nyi. Bisa jadi dari suatu giok itu Nyi. Iya ya. Memang ada yang simpen di mana itu Gio? Ada di dalam Nyi. Itu harus ditutup dulu dengan suatu kekuatan dan mungkin harus bisa disamarkan dulu, takutnya sebelum bermanfaat malah bisa mencelakakan kalian dan banyak orang-orang dan dukun-dukun yang mengincar. Iya Nyi. Insya Allah Nyi. Nanti saya akan coba tutup Nyi. Karena 100 mil dari sini itu teramat jauh Ade. Ya jauh Nyi. Bahkan yang saya anehnya juga tadi ibu-ibu juga pada datang ke sini Nyi. Datang ke sini ngapain Ade? Nggak tahu. Jadi kayak Pada kesini kumpul-kumpul. ramai. Iya. Tadi nih, ibu-ibu di warga sini pada kesini. Pas saya tadi di luar. Subhanallah. Apa mungkin itu pengaruh satu giok itu ya nih? Begini Ade, setiap negara, setiap wilayah itu memiliki suatu adat dan tradisi masing-masing. Dan kalau kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menciptakan setiap bangsa dan suku-suku itu memang diciptakan oleh Allah
walaupun dengan suatu bahasa yang beda, tapi Allah telah menghidupi dari bangsa dan suku itu sendiri dengan suatu kodrat dan kehendak, dan itu semua kembali kepada ciptaan Allah. Apabila Aden dikodratkan, sekarang ditakdirkan bertemu dengan Dede, walaupun bukan anak Aden, Iya, Nyi. masih keturunan yang bukan dari negara kita, tapi mungkin ada maksud Allah yang memang bagaimana Aden harus bisa menyikapi dengan bijak. Iya, Nyi. Apalagi Insya Allah. Aden diamanahi sesuatu yang luar biasa, diamanahi sebuah warisan keluarga yang harus dijaga dengan baik. Insya Allah, Nyi, saya akan menjaga dengan baik. Akan tetapi begini, Nyi, kami sendiri pun sedang bingung, Nyi, dikarenakan di satu sisi kami juga memerlukan biaya untuk operasi untuk saudara kita, yaitu Mas Aris Setiawan, Nyi. Jadi mau tidak mau saya harus memaharkan itu kepada saudara-saudara ataupun para yang support kita, Nyi. Segala sesuatu yang sudah dikasihkan, apalagi yang ngasih dari leluhurnya, dari Dede Ganteng itu sendiri, mungkin dengan suatu ikhlas, Iya, dengan Nyi. sesuatu yang bisa bermanfaat buat kalian dan bermanfaat buat Dede. Alhamdulillah kalau seperti itu, Nyi. Tapi perihal itu sendiri, Nenek tidak sangat mengkhawatirkan Aden. Yang Nenek khawatirkan, Apa itu, Nyi? sesuatu kekuatan yang ada di giok itu sendiri, Nenek harus bisa dan harus wajib menanyakan kepada biksu dari Cicit, kepada leluhur dari Dede bayi itu sendiri, Oke, Nyi. suatu kekuatan apa dan harus bagaimana. Apa Aden waktu mendapatkan tidak diberitahu secara lengkapnya? Untuk pemberitahuan secara lengkapnya tidak, Nyi. Hanya beberapa saja mungkin yang diberikan kepada saya. Untuk lebih lengkapnya sih kayaknya enggak kemarin ya dia, karena memang kita juga terburu-buru juga sih. Diamanahkan, dititipkan untuk merawatnya ya. Iya, belum lagi juga karena kondisi Mas Aris Setiawan juga tidak ada yang nunggu di rumah sakit, Nenek nih. juga maklumi leluhurnya dari Dede itu sendiri juga mungkin terbawa karena senang, terbawa karena sakit senangnya keturunannya dalam suatu hal, Iya, Nyi. makanya mengasih sesuatu itu sendiri dengan suatu keikhlasan mereka. Tapi mereka mungkin tidak paham dan mengerti juga bagaimana keadaan di tempat ini dan bagaimana keadaan yang ada di Pulau Jawa ini. Iya, Nyi. Takutnya suatu aura dari giok itu sendiri malah justru mendatangkan sesuatu yang tidak baik. Makanya bisa nggak bisa, Nenek harus tanyakan kepada leluhur. Iya, Nyi. Setelah Nenek bisa berbicara dengan leluhur dan mungkin bisa saling tukar pendapat, karena begini Aden, Bagaimana, Nyi? Nenek pernah dulu waktu Nenek masih melanglang buana jagat ini Aden, Mm-mm. Nenek pernah bertemu dengan suatu Dewi Kuan Im Aden. Subhanallah, yang benar, Nyi. Benar Aden. Hmm. Dan Nenek waktu itu ada suatu perang besar, dan waktu itu Nenek bertemu Dewi Kuan Im karena Nenek diutus oleh Dewi dari Ratu Dewi yang ada di Kayangan untuk bisa membantu manusia yang ada di sebelah selatan
Setelah nenek diberitahu di mana wilayah dan tempat itu, nenek turun ke tempat itu dan nenek secara tidak sengaja dalam perjalanan itu sendiri nenek bertemu dengan Dewi Kuan Im yang memang di situ Dewi itu sendiri memberikan suatu keberkahan yang luar biasa. Dan nenek pun setelah misi di situ selesai, nenek tanyakan kepada ratu raja daripada dewa-dewi yang ada di Kayangan. Ternyata setiap daerah, setiap negara yang ada di pelosok dunia ini sendiri memiliki suatu cerita, memiliki suatu peradaban buat makhluknya ada. Dan kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan alam semesta ini dan menciptakan segala yang diciptakan memiliki suatu rahasia, dan rahasia itu sendiri harus bisa dibuka untuk bisa menguatkan iman kalian. Jangan kita hanya bisa mendengarkan cerita, tapi bagaimana kita bisa mengukir dalam perjalanan kita untuk sejarah masa depan buat keturunan kalian. Karena mereka, para dewi, para orang-orang yang sudah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang bersifat nyata dan bersifat gaib, mereka bisa mengusir semua kejahatan, memerangi suatu kezaliman. Tujuannya apa? Apa memang tujuan mereka nih? Tujuan yang pertama, dia bisa mengukir zaman ini sendiri untuk diperlihatkan suatu kebesaran dari Sang Pencipta. Subhanallah. Itu yang pertama. Iya nih. Setelah bisa menyampaikan kebesaran Sang Pencipta, yang kedua, bisa mengukir suatu sejarah besar. Bagaimana kita hidup sebagai umat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya mengukir nama besar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa masuk ke pikiran dan bisa dirasakan dengan hati dan ditunjukkan dengan suatu perbuatan yang baik, juga mengukir suatu sejarah besar sebagaimana para rasul-rasul Allah, sebagaimana para khalifah yang ada di muka bumi ini, termasuk kakek buyut Luhut Aden yang telah mengukir sejarah besar. Tidak hanya mengukir Allah untuk bisa mengenal dalam pikiran dan hati mereka dan menjalankan suatu kewajiban kepada umat, juga mengukir nama besar orang-orang yang telah berbuat baik dan ditulis dalam suatu tinta yang ada di langit. Subhanallah. Mungkin perjalanan dari Aden bertemu, walaupun beda kulit, beda bahasa, kadang nenek juga kadang paham, kadang tidak paham Aden. Tapi yang namanya kebaikan itu harus dipahami, walaupun dengan sesuatu gerakan saja. Kalau kita bisa memiliki pandangan yang hebat, perasaan yang hebat, kita bisa merasakan mana orang yang mau berbuat baik dan mana orang yang mau berbuat buruk. Dan insya Allah adanya suatu kedatangan dari leluhurnya, dari dede ke sini. Tidak hanya suatu silaturahmi, mungkin juga
buat mengukir sejarah besar Santo Langit dan semua saya Amin. kembalikan Mudah-mudahan kepada saja nih. Andi dan kembalikan kepada Aden Farhan dan kembalikan kepada saudara-saudara dan cucu-cucu nenek yang ada di Santo Langit. Nih. Nih. Saya juga minta doanya nih untuk orang-orang yang tujuannya ingin memaharkan dan memiliki daripada giok itu nih. Oh ya, sudah sekian lama nenek tidak berjumpa, bertatap muka langsung, Iya nih. ngobrol-ngobrol dengan cucu-cucu nenek. Bukan berarti nenek tidak peduli dengan kalian, Iya nih. tapi perlu kau ketahui cucu-cucu, Apa itu nih? nenek itu selalu sibuk dalam padepokan. Iya. Walaupun nenek jauh, walaupun nenek tidak di hadapan kalian, tapi di hati nenek, di setiap doa yang nenek mengadakan, dalam suatu sujud dan zikir nenek, insya Allah cucu-cucu yang amat nenek kasih dan sayangi tidak pernah terlupakan. Alhamdulillah. Dan perihal tentang suatu wasilah, apalagi Aden Farhan mendapatkan suatu wasilah sebuah giok Iya nih. yang memang itu adalah suatu giok kekayaan, giok suatu kemakmuran, dan itu adalah giok suatu martabat yang memang dimiliki dari keluarga, dari dede. Iya. Saya yakin dan nenek beramat percaya karena setiap tempat, setiap daerah memiliki suatu pilar kekuatan, Iya nih. dan saya yakin ada suatu rahasia besar di dalam giok itu sendiri. Tapi setahu nenek ada, Iya. Bagaimana nih? waktu nenek bertemu dengan Dewi Kuan, beliau itu bercerita tentang suatu kekuatan besar yang ada di negara yang negara dari Tionghoa, dari Tiongkok, dari Cina, dari negara-negara yang memang beras itu ada. Di situ ada suatu kekuatan besar Iya nih. yang berasal dari suatu naga, yang berasal dari suatu alam semesta. Sedangkan giok itu sendiri tercipta dari suatu aura-aura dewa, tercipta dari aura-aura yang baik. Makanya giok itu bersifat tinggi dan menginginkan. Iya nih. Dan saya yakin ada sesuatu yang besar, Amin. Mudah-mudahan ada saja nih. sesuatu yang luar biasa. Amin ya Allah. Itu juga tergantung pada sesuatu niat dari kalian. Iya nih. Dan semoga suatu amanah yang diberikan oleh leluhur dari dede bisa bermanfaat Amin ya dan Allah. bisa membuka suatu wibawa, Amin ya Allah. membuka suatu kedamaian, Amin. dan membuka suatu ketenangan. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Aminkan Rabb. semuanya saudara. Bukakanlah pintu hidayahmu, Amin. pintu kekuatanmu, Amin ya Allah. pintu mujizatmu, Amin ya Allah. pintu segala kebaikan Amin ya yang Allah. ada di dalam hati yang bersih, Amin di ya dalam Allah. hati yang suci, Amin di ya dalam Allah. hati orang-orang yang memang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Amin ya Dan Allah. semoga cucu-cucu nenek menjadi suatu golongan orang-orang yang selalu diberi suatu petunjuk, Amin ya Allah. diberikan sesuatu kekuatan, Amin. diberikan sesuatu kemuliaan. Amin. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb. Amin. Saya yakin Amin ya Allah. dan nenek percaya ya Allah, Amin. Amin ya Allah. suatu Rahman dan Rahim Amin. Amin. selalu tercurahkan
buat cucu-cucu nenek ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Ya Amin. Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb. Terimalah sebuah doa yang nenek panjatkan buat cucu-cucu nenek ya Amin Allah. ya Allah. Ya Allah, ya Aminkan Allah. semuanya sedulur. Berikanlah suatu kelapangan pikirannya. Amin ya Allah. Suatu kedamaian dalam pikiran dan hatinya Allah. Amin ya Allah. Bisa merasakan suatu kesyukuran. Amin ya Bisa Allah. merasakan suatu kesabaran. Amin. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb. Tunjukkanlah pintu rizkimu. Amin ya Allah. Pintu kebesaran rizkimu. Amin. Yang tercipta dari segala penjuru. Amin ya Allah. Segala arah ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabb. Amin ya Allah. Berikanlah rizki yang halal, Amin. yang thayyiban ya Allah. Amin ya Allah. Pada cucu-cucu nenek ya Allah. Amin ya Ya Allah. Allah, apabila cucu nenek mendapatkan sesuatu yang sulit, mendapatkan sesuatu yang memang belum bisa terpecahkan ya Allah. Tunjukkanlah jalan untuk bisa menyelesaikan ya Allah. Amin ya Allah. Tunjukkanlah jalan untuk bisa mencerahkan ya Allah. Amin ya Allah. Padamulah nenek pasrahkan semua apa yang menjadi suatu hajat. Amin ya Allah. Menjadi suatu tujuan. Amin ya Allah. Cucu nenek ya Allah. Amin. Ampunilah segala salah dan dosa mereka ya Allah. Amin ya Allah. Lah derajat mereka ya Allah. Amin ya Allah. Derajat baik itu dunia, baik Amin. itu harta, baik itu jabatan, Amin. semua atas kehendak dan ridho keberkahanmu ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah ya Rabb, apabila cucu nenek yang masih kesulitan, Amin ya baik itu Allah. rizki, baik itu jodoh, Amin. baik itu apapun yang masih membelenggu, yang masih menghantui dalam pikirannya ya Allah. Amin. Tunjukkanlah jalan kebaikan, Amin ya Allah. tunjukkanlah jalan Amin. keberkahanmu ya Allah. Amin ya Allah. Cucu-cucu nenek ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Semoga cucu-cucu nenek dibalaskan dengan sesuatu yang berlipat, sesuatu yang berkah ya Allah. Amin ya Allah. Semoga Allah balaskan suatu kebaikan yang diberikan buat cucu Aden Farhan. Amin ya Allah. Baik itu masalah harta, baik itu masalah apapun Amin yang ya Allah. selalu merepotkan cucu-cucu nenek. Amin ya Semoga Allah. Allah balaskan dengan lipat ganda. Amin ya Allah. Limpahan rahmat dan barokahmu ya Allah. Amin ya Allah. Semoga menjadi suatu ladang amal. Amin. Amin. Bisa keberkahan di dalam dunia dan akhirat ya Allah. Amin ya Ya Allah. Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Nenek tahu dan nenek paham apa yang dirasakan semua cucu-cucu nenek ya Allah. Amin. Tapi nenek adalah makhluk. Nenek adalah makhluk yang lemah. Amin. Allah lah, nenek memasrahkan segala urusan dari cucu-cucu nenek ya Allah. Amin ya Allah. Apabila Allah menghendaki, apabila Allah meridhoi ya Allah, Amin ya Allah. tunjukkanlah jalan, tunjukkanlah kemampuan, tunjukkanlah suatu kekuatanmu ya Allah. Amin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, illa billahil aliyil azim, illa billahil aliyil azim. Ya Allah, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah, ya Allah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aden, Iya Nyi. nenek jadi teringat masa lalu. Bagaimana Nyi? Bagaimana dulu nenek setiap saat selalu menemani cucu-cucu nenek. Iya Nyi. Sedangkan sekarang masih banyak sekali sesuatu yang memang nenek harus kerjakan dan memang itu menjadi suatu kewajiban nenek. Iya Nyi. Bagaimana nenek untuk bisa mengukir, tidak hanya menyampaikan
titipkan kepada mereka-mereka yang masih berpikiran kotor, Nggih. yang masih terbelenggu hatinya, Nggih. terbelenggu pikirannya dari sesuatu yang buruk. Iya Nyi. Saya harus bisa menyampaikan suatu risalah Allah untuk bisa menjadi suatu bekal buat orang-orang yang ada titipkan kepada nenek untuk Iya. bisa kembali ke jalan yang benar. Terima kasih banyak Walaupun Nyi. nenek tidak setiap saat menemani dari cucu-cucu nenek, tapi insya Allah di dalam suatu doa, di dalam suatu takbir yang ada di padepokan nenek, insya Allah tersambung dengan sabda langit. Amin. Mudah-mudahan saja. Ya, Nek. Iya. Ya, pesan nenek, janganlah bosan selalu berbuat baik, Insyaallah. walaupun kadang kebaikan itu sendiri di mata makhluk kadang tidak sesuai dengan suatu harapan dan angan-angan. Iya Nyi. Tapi percayalah, Allah Maha mengetahui dan melihat. Dan saya yakin cucu-cucu nenek semuanya apabila selalu istiqomah, selalu berbuat baik dengan istiqomah, tidak mengharapkan suatu kebaikan dari makhluk, saya yakin Allah adalah Maha Rahman, Allah adalah Maha Rahim. Dan semoga kalian semua selalu diangkat derajatnya dan selalu diberi sesuatu yang luar biasa oleh Allah. Ya deh, ini berhubung sudah mau Isya, insya Allah Iya Nyi. mana juga akan ngobrol-ngobrol dengan leluhur Iya Nyi. dari Dede, bagaimana solusinya buat Aden dan bagaimana solusinya buat cucu-cucu nenek. Oh Iya iya, Nyi. Iya. Bagaimana Nyi? nenek juga rasakan banyak sekali hajat-hajat dari cucu-cucu nenek. Iya banyak sekali Nyi yang. Tapi pesan nenek, selalu jangan was-was, yakinlah kepada Allah. Nggih Nyi. Dan insya Allah yang pertama bekal yakin kepada Allah, yang kedua adalah Allah, bagaimana kita berusaha secara lahir dan batin untuk bisa mencari suatu keriduan, dan yang terakhir Iya Nyi. istiqomah. Insya Allah mereka, Insya Allah lama-lama akan mengerti Nyi. Cuma Lalu, walaupun kadang kami kadang-kadang mengabari bahwa cucu nenek pengen ketemu nenek. nah itu Nyi. Itu ada Oh jadi Nyi tahu Nyi. tahu orang mana itu, ada orang Cirebon nenek juga ngerti. Itu Iya. orang juga tahu. Ada lagi cucu nenek itu yang terlalu cantik yang ada di aduh, jauh banget Aden. Di mana Nyi? Itu yang walaupun usianya udah ada tapi terlihat masih agak muda. Nenek paham itu, Tahu ya. tahu itu, pengen banget ketemu nenek. Tapi selama di dalam pikirannya, di dalam hatinya tidak bisa menemukan suatu kebenaran sejati yang ada di pikiran dan hati kalian. Nenek pun mendatangi di dalam mimpi aja sulit, apalagi mendatangi wujud seperti ini. Dan saya kembalikan lagi kepada cucu nenek. Iya Nyi. Bekal yang pertama adalah yakin kepada Allah, yang kedua adalah Allah, yang ketiga adalah istiqomah. Oke Nyi. Walaupun nenek belum menjabarkan apa itu yakin dan apa itu Allah dan istiqomah, tapi insya Allah suatu saat apabila Allah memberikan ridho dan kehendak kepada nenek, Amin ya Allah. nenek akan sampaikan pelan-pelan pada kalian. Iya Nyi. Terima kasih banyak Nyi. Selalu istiqomah dalam suatu kebaikan dan jangan lupa, aduh dulu apa ya itu Lek Nyi. Lek. dan Farhan. Lek Nyi. Keluyuran di kebun dimanapun selalu temenin. Lek Nyi. Oh itu lah. Ya jangan Jempol. jempol itu. Like. Jadi intinya kalau kalian ingin sesuatu yang baik, bagaimana kalian bisa berpikiran baik dan memiliki hati yang teguh dan baik, insya Allah
apa yang menjadi suatu keinginan kalian, apalagi ketemu nenek. Bentar nih, tapi saya sudah melakukan yang baik saja kadang-kadang suka disepelekan. Karena kebaikan itu sendiri masih terprovokasi, Aden. Oh gitu nih. Iya, karena kebaikan itu sendiri mutlak kepada Allah, masih mengharap ono ini dan itu. Iya nih. Iya, tidak itu aja. Nenek juga kadang ada penyakit kayak gitu. Tapi bagaimana nenek selalu meresapi. Nah, saya kembalikan kepada Allah karena makhluk tidak punya daya apapun terkecuali Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Iya nih. Terima kasih banyak sebelumnya nih atas masukan dan pengetahuan dan pelajaran untuk saya dan juga saudara-saudara yang menyaksikan ini. Iya Yang nih. pengen ketemu nenek, perbaiki hati, perbaiki pikiran. Jangan mengasih kepada Aden Farhan begini, mengharap yang lebih-lebih. Tapi pikirkanlah, tidak hanya sedekah saja. Karena pilar yang harus dibangun adalah lahir dan batin. Bagaimana Iya. kita mengolah lahir batin kita untuk bisa tawadu, untuk bisa mencapai sesuatu yang bersifat lahir dan batin. Apalagi di dunia ini adalah tempat nafsu, Betul nih. dan nafsu itu sendiri kamu harus bisa mengendalikan amarah kalian, harus bisa mengetahui apa-apa saja yang ada di hati kita, yang ada di dalam gaib kita. Kita bisa mengasih sesuatu makan yang lahir, tapi di batin kita karena diberi sesuatu makan sedikit apapun. Iya nih. Itu ingat-ingat buat cucu nenek yang sudah diberi suatu amalan oleh Aden Farhan sedang diamalkan. Tidak hanya diamalkan, hanya kebutuhan saja. Iya nih. Kepenginnya mengamalkan 1 minggu berhasil, ya tidak ada, itu bukan istiqomah namanya. Yang namanya istiqomah harus bisa menyatukan hati kita Iya nih. yang tertuju mengharap suatu berkah dan keberkahan. Kalau kalian hanya mengharap kepada Aden Farhan, Aden adalah suatu wasilah. Tapi kalau wasilah itu sendiri kalian tidak bisa menerapkan, otomatis kalian pasti kecewa. Betul nih. Tapi kalau mengharap semua petunjuk, sedangkan Aden Farhan dikasih suatu wasilah, baik itu dari nenek, dari leluhur, saya sampaikan kepada Aden Farhan, kalian harus bisa memenuhi syarat. Allah itu maha mengetahui, dan niat apa saja dari cucu-cucu nenek, baik itu pengen keponakan nenek pun insya Allah sedikit paham mereka apa yang menjadi keinginan mereka. Iya nih. Banyak keinginannya. Ada yang kepengen nenek, kepengen muda dijodoh, sedangkan harus berpikir dulu, bercermin dalam hati kita, bercermin dalam wujud kita. Iya. Banyak yang pengennya gajinya gede nih. Banyak sekali, namanya juga manusia, kepengen banyak yang gede, ada yang gede, tapi tidak memikirkan yang kecil. Karena Betul. sedikit demi sedikit kalau dikumpulkan juga menjadi gede. Iya. Ya sama aja. Cucu-cucu nenek mengharapkan sesuatu yang lebih, tapi apabila kalian tidak bisa merasakan diri sendiri, apa yang menjadi suatu kekurangan diri sendiri kepada Allah, mana mungkin Allah akan melihat kita. Betul nih. Sedangkan Aden Farhan menunjukkan sebagaimana maksimalnya, sebagaimana baiknya untuk kalian. Tapi apabila kalian hanya mendengar dan melihat sesuatu yang bagus saja, tapi tidak mau merasakan yang susah, jangan harap Allah akan melihat kalian semua. Iya nih. Oh ya, buat cucu-cucu nenek, insya Iya, Allah, walaupun kalian tidak pernah melihat nenek dalam silaturahmi secara langsung, tapi nenek selalu menghadiri kalian walaupun kalian tidak paham dan mengerti. Nenek paham
sama dan ada yang di Kalimantan juga, ada yang di luar negeri juga, ada yang di Jawa Timur Masya juga, Allah. ada yang di Jawa Barat juga. Itu didatangin sama Nyai. Iya, Masya walaupun Allah. mereka kepengen ketemu nenek, walaupun ada yang tidak bicara, nenek sambangin ke sana. Masya Allah. Tapi dia Makasih bawa banyak nenek ya ke Nyi. sana, tapi dia itu selalu sibuk melihat dia kayak gitu, itu dilihatin aja, baru ketemu nenek. Dia apa maksudnya lihat TikTok apa gimana Nyi? Lihat itu yang kayak gitu itu, Itu ya TikTok itu kayaknya Nyi. lihatin kayak gitu. Buru-buru bagaimana jam ini kita harus beribadah kepada Allah, bagaimana berzikir kepada Allah. Iya. Ya makanya buru-buru bisa merasakan suatu kehadiran dari Allah, sedangkan di dalam diri kita banyak suatu kekurangan, banyak sesuatu yang harus diperbaiki. Oh ya Den, ini berhubung sudah nenek ditungguin, anak kami dulu. Iya, makasih banyak ya Nyi. Cucu nenek. Iya, insya Dan Allah. terima kasih buat cucu-cucu nenek yang selalu mengasih pada nenek bentuk apapun, doa dan apapun, semoga Allah balas berlipat ganda kebaikan. Amin ya Allah. Ya adik, Iya. jangan lupa selalu istiqomah. Cik, jangan. Mau kami dulu adek. Iya Nyi, makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya Nyi Tarsi juga ikut hadir juga ya, dan memberikan beberapa pesan, dan mungkin Nyi Tarsi juga akan mengetahui dari beberapa informasi leluhur dan datu-datu yang juga ada di sana deh. Ya mudah-mudahan saja suatu apa yang tadi disampaikan Nyi Tarsi dapat bisa dipahami dan dimengerti, dapat bisa menjadi suatu pelajaran dan renungan untuk kita semuanya saudara. Dan juga mungkin untuk malam ini saya tidak bisa lama teman-teman, karena kami juga harus menyelesaikan suatu tugas kami atau menyelesaikan suatu administrasi mengenai keterkaitan Mas Ari Setiawan sedulur. Kami di sini minta doanya sedulur ya. Mudah-mudahan suatu apa yang sedang kami hadapi saat ini, mudah-mudahan Allah mempermudah dan Allah memberikan suatu jalan untuk kami di sini sedulur. Terima kasih banyak atas dukungan dan support daripada kalian semuanya, dan juga terima kasih banyak atas apa yang kalian sudah berikan kepada kami. Mudah-mudahan Allah membalas atas kebaikan apa yang kalian sudah berikan sedulur. Dan mungkin untuk malam ini hanya segini dulu, dan ambil sisi positif dari mana suatu tayangan ini, buang sisi negatif dari mana tayangan ini ya sedulur. Mungkin untuk malam ataupun video kali ini hanya segini dulu. Saya Kang Farhan dan juga Ki Andi pamit undur diri dulu, dan saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.